Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiratul talibat, para siswa, para peserta didik, para murid yang berbahagia, semoga semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan oleh Allah, diberi ilmu yang manfaat, yang berkah. Mari kita semuanya tanpa kecuali dan informasikan kepada teman-teman yang mungkin pada saat ini belum ikut hadir dalam mapel tafsir dengan sistem dalam jaringan atau yang disebut daring. Untuk kelas 12 baik Mia, Iis ataupun Ii, semuanya ini dalam satu rangkaian, dalam satu paralelisme materi, sehingga semuanya dalam satu atap yang insya Allah dalam atap kebaikan, atap sama-sama thalabil ilmi li thalabi ridallah, mencari ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti bersama tafsir Al-Qur'an surat Maryam, itu surat yang ke-19. Ini kemarin materi insyaallah ada yang tidak sama dalam batasan awal akhir, tetapi dalam kesempatan kali ini saya langsung jelaskan bahwa Nabi Zakaria alaihissalam tidak putus asa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi putra oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau meyakini bahwa karena berdoa beliau insyaallah tidak akan merugi, tidak akan merugi, tidak akan sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menuju ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni hiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Mengapa minta dan mohon agar diberi putra? Wa inni, alasannya yang selanjutnya, wa inni lan setuhune ingsun. Wa inni lan setuhune ingsun. Hiftu iku kuwatir ingsun. Hiftu iku kuwatir ingsun. Al mawaliya ing pira-pira wong kang parek. Wong kang parek, para dulur-dulur, tangga-tangga, kanca-kanca, terutama adalah kerabat di dalam silsilah nasab. Al-mawaliya ing pira-pira wong kang parek iku para kerabat. Mengapa kerabat? Karena urusan dakwah itu yang paling diutamakan adalah kerabat. Ibda binafsika summa biman ta'ul. Mulailah dari dirimu, lalu orang yang menjadi tanggunganmu, artinya keluargamu, yang kewajiban-kewajiban itu menjadi tanggunganmu. Allah berfirman juga, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatkan saudaramu yang paling dekat. Wa anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya yang paling dicemaskan adalah keluarganya sendiri. Maka Nabi Zakaria bilang, wa inni hiftul mawaliya min warai, wa inni hiftul mawaliya min warai. Min warai saking sak badane ingsun, saking sak mburi ingsun. Min warai saking sak mburi ingsun, tegese sak badane ingsun. Setelah Nabi Zakaria meninggal nanti harus ada yang melanjutkan dakwah. Harus ada yang melanjutkan ihya'u syairillah, menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan agama Allah, meneruskan tauhid. Wa kanat imraati, wa kanat
Lan ana to hale ana wa kanat lan ana to hale ana imraati sapa bojo wadon ingsun. Imraati sapa bojo wadon ingsun. Akiron iku wong kang gabug gak iso melahirkan. Akiron iku wong kang gabug. Kok iso menyatakan gabug? Karena pernikahan sudah lama sekali dan belum berputra. Pada saat itu Nabi Zakaria berusia 120 tahun. Sedangkan istrinya berusia 98 tahun. Logika biologi, logika matematika, seseorang yang berusia 98 tahun itu tidak bisa melahirkan. Maka kesimpulannya Nabi Zakaria, beliau istrinya juga mandul. Akhiron iku gabuk tegese mandul. Walaupun begitu beliau masih bilang fahabli min ladunka waliya. Fahab mongko mugi paring panjenengan. Fahab mongko mugi paring panjenengan. Fahab mongko mugi paring panjenengan limaring ingsun. Limaring ingsun Nabi Zakaria. Milladungka saking ngersane panjenengan, dari sisimu ya Allah, dari hadiratmu ya Allah. Milladungka saking ngersane panjenengan, waliyan ing putra kang kinasih. Waliyan ing putra kang kinasih, putra kang parek mbek wong tuwa. Ai ibnan tegese putra kinasih. Masih minta untuk diberi putra oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra yang kinasih yang seperti apa? Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Yarisu kang maris sapa waliyan. Kang maris sapa putrane ing ingsun. Yarisu kang maris sapa putrane ing ingsun. Wa yarisu min ali Yaqub. Wa yarisu lan maris sapa mau putra. Sapa wali sapa putra. Wa yarisu lan maris sapa putra min ali Yaqub saking keluarga Yakub, keluarga Nabi Yakub. Min ali Yaqub saking keluarga Nabi Yakub. Nabi Yakub ini sing disebut dengan Nabi Israel. Putra-putra Nabi Yakub disebut dengan nama Bani Israel. Ali Yakub, mengapa Yakub? Karena silsilah Nabi Zakaria ke atasnya sampai Nabi Yakub alaihi salam. Itu Nabi Ibrahim berputra Nabi Ishak. Nabi Ishak berputra Nabi Yakub. Nabi Yakub berputra Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ke bawah berputra Imran. Imran berputra Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. Ke bawahnya lagi ada Nabi Samuel. Ke bawahnya lagi ada Nabi Dawud. Ke bawahnya lagi putranya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ke bawah lagi sampai Nabi Daniel, Nabi Armia dan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini berputra Nabi Yahya. Dan Nabi Zakaria punya kerabat namanya Maryam binta Imran. Maryam binta Imran punya putra Nabi Isa alaihi salam. Ini gennya dari Nabi Yakub alaihi salam. Gen cerdas. Sedangkan Rasulullah SAW keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dari istri Hajar punya anak Ismail. Ismail ke bawah cucu ada namanya Adnan, ke bawah Mudrikah, Ishak terus Ilyas, seterusnya ke bawah sampai Rasulullah Muhammadun SAW, Nabi kita yang kita agungkan. Jadi keturunan Nabi itu kebanyakan lewat Nabi Yakub, lewat Nabi Ishak, bukan keturunan Nabi Ismail. Yang keturunan Nabi Ismail ini jarang ada, yaitu ada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Saking keluarga Yakub. Nopo sing diwaris tentu bukan harta tetapi ilmu dan kenabian, ilmu dan kerasulan. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang syariat, ilmu tentang akidah. Ini yang diwaris.
yang menjadi harapan anak pewaris orang tua ini yang paling bermanfaat, berguna adalah maris dalam arti agama, akhlakul karimah, budi pekerti yang mulia. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya waj'alhu rabbi radiyya. Lan mugi ndadosaken panjenengan waj'alhu jimnya cetha waj'alan mugi ndadosaken panjenengan waj'alan mugi ndadosaken panjenengan hu ing waliyan ing putra Rabbi duh pangeran ingsun Rabbi do pangeran ingsun radiyan enggang diparingi ridha. Radiyan enggang diparingi ridha. Artinya anak itu dekat dengan kedua orang tua seharusnya. Yang kedua diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh kedua orang tua. Sehingga orang tua ini hatinya akan bahagia, akan gembira. Tidak malah sengsara, tidak malah menjadikan kesedihan, kesusahan. Maka tipe anak itu dalam Al-Quran ada 4. Kata Allah, 1 itu yang solih-solih, anak solih. Yang kata Allah di sanalah qurrata a'yun, menjadikan dinginnya mata karena hati gembira, hati bahagia. Seperti dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata ayun yang mendinginkan mata. Yang mendinginkan mata artinya membahagiakan. Ini anak yang pertama qurrata ayun. Siapa yang qurrata ayun? Rabbi habli minas Rabbana hablana minas salihin. Artinya anak-anak yang saleh. Yang kedua anak yang menjadi penghias dunia. Ya, dia bisa kaya, dia bisa dermawan kepada orang tuanya dari sisi dunia. Dia sukses dalam jabatan duniawi. Dia berhasil dalam jabatan duniawi, dalam titel duniawi, dalam harta duniawi seterusnya. Tetapi dia kosong di dalam urusan ukhrawi, doa kepada orang tuanya. Dia nyumbang orang tuanya, nyumbang materi tetapi tidak nyumbang doa. Ini zinatul hayah. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu wal banun, harta dan anak-anak adalah zinatul hayatid dunya, adalah hiasan di dalam kehidupan dunia. Tetapi wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaba. Ini yang kedua. Tipe yang ketiga, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwasanya di antara anak-anak dan harta itu adalah fitnah. Fitnah yang membawa bencana dan ujian dan bencana, yang membawa fitnah. Ini yang ketiga, yang menjadikan lelahnya kedua orang tua. Yang keempat, ini tipe anak itu justru musuh dari orang tua itu sendiri. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Bahwasanya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh kalian. Artinya tidak membawa kebahagiaan tapi kesengsaraan, tidak membawa ketentraman tapi kekacauan, tidak membawa ketenangan tapi kegalauan. Ini kalau yang menjadi aduwwal lakum, ya, menjadi fitnah, ini tipe anak manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Agar menjadi salih, ini 1 didoakan. Doa terus, Rabbana hablana minas salihin. Yang kedua, diberi makan yang halal, yang bersih, diberi minum yang halal, yang bersih, pakaian, tempat tinggal yang bersih, yang halal. Kulu minat thayyibati wa'malu salihah, kata Allah. Makanlah dari rezeki yang thayyibat, yang bersih. Akhirnya dan wa'malu salihah, beramallah yang salih, beramal salih. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Ya, yang ketiga, diberi contoh yang baik. Didoakan diberi contoh yang baik, diberi keteladanan yang baik. Sirul aba fil abna, rahasia orang tua ada di dalam anak-anaknya. Ini ada sebuah kata mutiara kayak gitu. Sirul aba fil abna, rahasia orang tua ada di dalam anak-anaknya. Ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah memilih pasangan yang baik.
Tahayyaru linutafikum al-akfa, kata Nabi. Pilihlah untuk calon anak kalian ini ibu yang seimbang, ibu yang sepadan, ibu yang baik, atau ayah yang baik, agar bibitnya juga baik. Dan semoga itu terjadi pada kalian semua, wahai para siswa, para peserta didik. Kata Allah, wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Para perempuan yang baik akan dimiliki besok menjadi pasangan para laki-laki baik. Sebaliknya para laki-laki baik juga akan menjadi milik dari para perempuan yang baik. Insyaallah seperti itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Ini penting untuk diperhatikan semuanya. Bahwa menjadi rodiyan, anak yang diredhoi itu seperti itu. Kemudian dinasehati, dimau'idhai yang baik, dididik yang baik. Ini selanjutnya. Setelah itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha maksimal. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kamu sudah bersungguh-sungguh, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi radiya. Ini yang kedua, diridhoi. Ya, dijawab oleh Allah di dalam firman Allah, qala ta'ala, dalam jawab Nabi Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya Zakaria, wahai Zakaria. Ini Nabi Zakaria dijawab oleh Allah. Rasanya ketika memohon dan dikabulkan, itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri. Diundang namanya itu juga kebahagiaan tersendiri. Seseorang diundang namanya, ini dilihat, kalau yang ngundang ini orang yang dihormati, dia akan bahagia. Orang yang diidolakan, dia akan bahagia. Orang yang disayang, dia akan bahagia. Orang yang dicintai, dia akan bahagia. Tapi kalau orang yang ngundang ini yang mengancam, maka undangan akan menjadi kesengsaraan, karena akan dilindungi ketakutan. Ya Zakaria, inna setuhune ingsun, kata Allah. Inna setuhune ingsun, ini Allah kabulkan doa Nabi Zakaria. Nubashiru iku aweh kabar gembira ingsun, bebungah ingsun, bungahaken ingsun ka ing sira. Nubashiru iku bungahaken ingsun ka ing sira. Nubashiru iku bungahaken ingsun ka ing sira. Bihulamin kelawan anak lanang, sebagaimana kau minta wahai Zakaria. Bihulamin kelawan anak lanang. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang dimohon adalah putra laki-laki. Karena logika general, logika secara umum, orang itu kalau punya anak pertama inginnya anak laki-laki. Ketika laki-laki ditanya pengen anak perempuan atau laki-laki, mereka bilang laki-laki. Istrinya bilang juga laki-laki. Maka mungkin suatu ketika ada anak perempuan lahir pertama kali jadi anak pertama, anak barep. Itu kadang ya dikehendaki tapi tidak beda dengan laki-laki. Bahkan ada orang yang kecewa. Ya na'udzubillah min dzalik, karena itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha' wa yahtar. Allah menciptakan dan Allah memilih sak kersane Gusti Allah. Maka lahumul khiyarah, bahkan manusia tidak punya hak untuk memilih secara faktual. Nya sak kehendak Gusti Allah, kita berikhtiar. Allah yang memilih, Allah yang menentukan. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang mendesain kalian di dalam perut ibu kalian kaifa yasha, seperti Allah, seperti apa Allah kehendaki. Artinya desain jabang bayi mau laki-laki perempuan itu bukan desain ayah atau ibunya. Bahkan ayah ibunya pun tak sadar, gitu. Ya tak sadar apakah jadi perempuan atau laki-laki atau bahkan tidak jadi. Apa jadi utuh atau jadi cacat atau jadi seperti apa, hitam atau putih. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya itu prerogatif Allah. Prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bihulamin kelawan anak lanang, ismuhu kang utawi asmane hulam. Ismuhu kang utawi asmane hulam iku Yahya. Namanya Yahya.
Yahya dalam bahasa Latin mereka bilangnya John. Kalau Daud mereka bilangnya David. Kalau Ishak mereka bilangnya Ishak. Kalau Yusuf Yosef. Ya, kalau Isa Yesus. Kalau Musa Moses. Kalau Ibrahim Abraham. Kalau Adam tetap Adam. Kalau Nuh Noah dan lain-lain. Ya, dan masih ada lagi banyak. Itu dalam bahasa hampir sama. Cuma ada perbedaan dialek antara bahasa yang aslinya Suryani atau Ibrani menjadi Arab. Itu ada yang tidak sama dengan Yunani, dengan Romawi, dengan bahasa Syria, dengan bahasa Inggris dan bahasa yang lain. Bil ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al sifate hulam tawa hale hulam lam naj'al kang ora ndadekaken ingsun. Lam naj'al lakan ora ndadekaken ingsun. To hale ora ndadekaken ingsun lahu maring Yahya. Lahu maring Yahya mingko belu saking sadurunge iki mangsa, sadurunge kelahirane Yahya. Mingko belu saking sadurunge iki mangsa, sadurunge kelahirane iki Yahya. Ora ndadekaken samiyan ing wong kang diparingi asma. Samiyan ing wong kang diparingi asma. Artinya Yahya ini nama pertama. Sebelum Nabi Yahya tidak ada seorang pun yang bernama Yahya. Ini nama pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana dijelaskan oleh Allah ismuhu Yahya. Ya, mungkin wahyu dari Allah lewat ayahnya, lewat Nabi Zakaria. Akhirnya diberi nama Yahya, anak laki-laki ini. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala dawu sapa Zakaria. Nabi Zakaria juga kebingungan karena beliau sudah tua, apalagi istrinya sudah tua juga, mandul juga. Bagaimana mungkin orang yang sudah tua punya anak? Tapi kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Inna dzalika Allah yasir. Allah bila berkehendak ya semuanya akan terjadi. Inna dzalika Allah yasir, itu maka bagi Allah mudah saja kalau Allah menghendaki. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqira wa qad balawtu minal kibari 'atiyya. Qala dawu sapa Nabi Zakaria. Qala dawu sapa Nabi Zakaria, rabbi duh pangeran ingsun. Qala dawu sapa Nabi Zakaria, rabbi duh pangeran ingsun. Anna hale kaya apa? Ai kaifa. Anna hale kaya apa? Anna hale kaya apa? Ai kaifa anna hale kaya apa? Ayakunu ana. Yakunu ana. Li iku tetep kedue ingsun. Bagaimana bisa? Ya. Terus gimana ya Allah? Bagaimana bisa? Yakunu ana li iku tetep kedue ingsun. Hulamun sapa anak lanang. Li ku tetep kedengsun hulamun sapa anak lanang. Ya Allah, bagaimana bisa saya punya anak laki-laki? Wa kanat hale ana imraati sapa bojo wadon ingsun. Wa kanat hale ana imraati sapa bojo wadon ingsun. Wa kanat hale ana imraati sapa bojo wadon ingsun. Ana iku agiron iku wong kang agiron iku wong kang Akiron iku wong kang gabuk, wong kang mandul. Akiron iku wong kang mandul. Padahal istri saya mandul ya Allah. Sudah usia pada saat itu 98 tahun. 98. Nabi Zakaria 120. Terpautnya lumayan banyak, 22 tahun. Mungkin ada di antara kalian yang anak-anak putri itu dapat suami terpaut 22 tahun. Hampir kayak kakaknya, apa kayak dosennya, apa kayak gurunya, apa kayak ayahnya ya. Itu, tapi nggak apa-apa kalau mau. Yang laki-lakinya baby fish, hampir 50 tahun masih tampan juga, masih cakep misalnya. Terpaut 22 tahun. Nabi Zakaria 120, istrinya 98. Ya udah, sekarang logikanya jangan 22 terpautnya. Diparuh itu ya, bisa diparuh.
Kalau diparo terpautnya 11 tahun, bolehlah 11. Kalau 11 diparo lagi terpautnya 5,5. Nah, itu mungkin yang ideal itu ya terpaut 5,5 sampai 11 tahun. Kalau istri diparo suami tadi tinggal 60 separohnya, istrinya 49, berarti usianya terpaut 11 tahun. Kalau 60 diparo lagi tinggal dia dibagi 2, itu tinggal 30. Kalau laki-lakinya 30, 49 dibagi 2 sama dengan 24,5. Artinya istri sama suami terpaut 5,5 tahun. Itu insya Allah paling ideal, terpaut 5,5 tahun. Logikanya kalau suami 30 tahun, istri 24,5. Kalau suami 29, istri 23,5. Kalau suami 28, istri 22,5. Kalau suami 27, istri 21,5. Kalau suami 26, istri 20,5. Kalau suami seterusnya, pokoknya terpaut begitu. Kalau misalnya suami 20 tahun, istrinya mau berapa? Ya. Jadi padahal secara ideal perempuan itu punya anak melahirkan sebaiknya di usia 20 sampai 35 ideal. Tidak harus kayak gitu, tapi idealnya gitu, 20 sampai 35. Seorang ayah itu punya anak, istrinya hamil, itu paling ideal ayahnya 25 sampai 50 tahun. Kurang nggak apa-apa, lebih juga nggak apa-apa. Itu kan kita ngomong ideal secara general. Artinya agar kedewasaan laki-laki itu utuh, maka dianjurkan laki-laki itu lebih tua daripada istrinya. Ya kalau yang ideal ya 4 kelebihan laki-laki, 4 kelebihan perempuan, ya itu yang ideal. Yang pertama, laki-laki lebih tua daripada istri. Yang kedua, laki-laki lebih tinggi secara fisik daripada istri. Yang ketiga, laki-laki lebih alim, lebih pandai daripada istri. Yang keempat, laki-laki lebih berpenghasilan daripada istri. Setuju itu. Ya, kalau yang istri bagaimana? 1 lebih muda, 2 lebih cakep, 3 lebih penyayang, 4 nopo itu. Ya lebih ya semoga punya kelebihan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Itu seperti itu. Qala Rabbi, do pangeran ingsun. Qala dawuh sapa Zakaria. Rabbi, do pangeran ingsun, anna hale kaya apa yakunu ana li iku tetep kedue ingsun. Gulamun sapa anak lanang wa kana dimaraati akira. Wa kanat hale ana imraati sapa bojo wadon ingsun akhiron iku mandul. Wa qad balagtu hale temen tumeka ingsun. Hale temen tumeka ingsun minal kibari. Saking arahe tuwa ta saking tuwa. Minal kibari saking tuwa ta saking arahe tuwa. Aitian ing bangete tuwa. Aitian ing bangete tuwa di saat usia 120 tahun itu tua banget itu. Tapi di dalam kajian biologi, setua apapun, bapak-bapak atau suami atau laki-laki itu masih produktif. Andai ada seorang perempuan usia 18 tahun, suaminya usia 80 tahun, masih juga bisa melahirkan, itu bisa hamil itu istrinya. Karena apa? Laki-laki tidak ada monopos, subur terus sampai tua. Kalau perempuan sekitar 55-60 sudah tidak subur lagi. Atau bahkan kalau tua masih hamil juga membahayakan kesehatan. Itu cara matematika kita. Waqad balagtu minal kibari atiyya. Qala kadzalika qala rabbuk wa alayya hayyun. Qala dawuh sapa Allah. Kadzalika utawi perkara, artinya utawi kenyataan.
Kadzalika iku kaya mengkono, duwe anak senajan tuwa. Maksud duwe putra nalikane saat apa? Kadzalika utawi kenyataan kadzalika iku duwe putra nalikane mau wis tuwa. Kadzalika utawi kenyataan kadzalika iku duwe putra nalikane wis tuwa. Wis tuwa tapi masih punya putra. Ya kayak gitu Allah. Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Qala dawuh rabbuka. Sapa pangeran ira? Qala dawuh rabbuka sapa pangeran ira? Berapa menit sudah? 26. Berapa lebih ya? 30. 30. Bentar. Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Huwa utawi mau duwe anak wis tuwa. Kala dawuh sapa rabbuka pengen huwa utawi duwe anak wis tuwa. Alayya munggo ingsun Allah hayyinun iku gampang. Alayya munggo ingsun Allah hayyinun iku gampang. Nek Gusti Allah menghendaki gampang. Semuanya semudah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi Allah kalau menghendaki semua kun fayakun jadi. Wa qad khalaqtuka hale temen dadekaken ingsun ka ing sira. Hale temen dadekaken ingsun ka ing sira. Wa qad khalaqtu hale temen dadekaken ingsun ka ing sira. Min qablu saking sadurunge iki mangsa dhisik kowe iki kan saat kau belum wujud itu kau bukan apa-apa. Kau masih saripati tanah min sulalatin mintin mimma immahin. Air yang hina min sulalatin mintin dari saripati tanah. Kau tiba-tiba jadi manusia. Semakin besar, berakal, bergerak, berbicara, dan lain sebagainya. Padahal dulu itu bahannya bisa nasi, bisa telo, bisa jagung, bisa ikan ya, bisa sayuran, bisa apa saja. Saripati tanah, bisa hewani ataupun nabati, bisa protein atau vitamin atau mineral atau apa yang lain gitu. Ya bisa macam-macam. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Min sulalatin mintin kata Allah saripati tanah. Itu kita dulu belum apa-apa, kalau Allah menghendaki ya pasti bisa. Yang qablu walam taku syai'a walam taku lan ora ana sira. Walam taku lan ora ana sira. Walam taku lan ora ana sira syai'an iku suwiji-wiji. Kamu belum apa-apa dan memang belum apa-apa. Jadi minal adam kari ketiadaan. Yo ono bahane saripati tanah tapi enggak jelas. Ya, itu dari buah apa, sayur apa, atau ya makanan apa kita tidak tahu juga. Itu Allah kuasa, Allah mampu, ya, Allah mampu. Yang menjadikan bukan ayahnya atau bukan ibunya, karena ibunya juga tidak akan tahu dan ayahnya juga tidak akan tahu. Cuman Allah pertemukan saja, akhirnya jadi atas izin Allah. Tadi Allah katakan dalam Al-Quran huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang mendesain wajahnya, mendesain rupa bentuk kalian di dalam rahim ibu kalian, terserah seperti apa Allah kehendaki. Artinya yang bekehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan ayah dan ibunya. Bahkan sampai lahir pun Allah yang mengeluarkan. Sebagaimana firman Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, kalian tidak tahu apa-apa. Di ayat ini Allah simpulkan apa? Allah jelaskan ya, bukan simpulkan, Allah jelaskan kepada manusia bahwa kelahiran itu ya atas kehendak Allah, karena ibunya tidak bisa mengeluarkan, apalagi anaknya belum cukup akal untuk bisa keluar dari perut ibunya. Kalau Allah tidak izinkan keluar ya nggak bisa keluar. Begitu faktanya. Ya, kira-kira bisa dipahami bersama bahwa kalau Allah berkehendak semuanya tak ada yang tak mungkin. Bila Allah tidak berkehendak tidak akan jadi ya. Jadi karena makan ini ala masyiatillahi ta'ala ya. Fa'alun lima yurid. Jadi Allah ini melakukan, mengerjakan menfi'lu apapun yang ia kehendaki. Ini kata Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian kerjakan. Itu kayak gitu. Jadi kita sebetulnya ini sudah ada di dalam skenario Allah Subhanahu wa taala bil qada'i wal qadar. Jadi iman bil qada'i wal qadar ini penting. Kapa biada semoga berkah, semoga manfaat, semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala
dari segala penyakit, dari segala bahaya, dari segala petaka, dan disuksesan Allah, diberikan ilmu yang manfaat dan berkah. Kita akhiri bersama dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.